Halo, ketemu lagi bareng Baik di sini di channel ide kita yang tentunya sangat menginspirasi dan mengapresiasi. Kali ini kita kedatangan tamu kita, Lutfi. Dia adalah pendiri komunitas bola di Bandung tentunya. Oke, kita langsung aja ya. Apa kabar kan Lutfi di sore hari ini? Alhamdulillah. Ya, sehat kan? Gimana nih? Sibuk apa hari ini? Hari ini justru saya kesibukannya ya ketemu orang-orang bola juga. Oh, ketemu orang-orang bola. Oke. Ngomong-ngomong, sudah sejauh mana sih sekarang perkembangan komunitas bola di Bandung? Komunitas bola di Bandung sekarang cenderung lebih ada di titik jenuh sebetulnya. Jenuh? Karena komunitas bola sudah terlalu banyak dan pemainnya masih itu aja sih kalau boleh jujur. Jadi sebetulnya perkembangan komunitas bola itu di Bandung khususnya nggak berjalan ya, maksudnya nggak bertambah banyak atau kurang event atau apa, mungkin jenuhnya itu seperti apa? Kalau dulu masih rame-rame itu di tahun 2017. Oh, sebelum Covid dong? Ya, 2020 lah. 2020 ya. Komunitas bola tuh masih banyak dan memang minatnya banyak dan pemainnya pun masih antusias. Masih ini ya, Antusias gitu. Terus sekarang terlalu banyak tim, tapi pemainnya justru karena sifatnya kan di komunitas itu sifatnya patungan. Oke, retribusi. Jadi intinya menit bermain tidak sesuai ya bisa pindah tim atau bikin sendiri lah seperti itu. Kalau perkembangan event tentang kompetisi bola komunitas sejauh ini gimana tuh menurut Kang Lutfi sebagai tentunya pernah bikin event juga ya? Iya. Bikin event bola juga ya, atas nama LBF. Sebetulnya konsep Liga Bandung Family Football itu sendiri kan konsepnya Liga Italia yang diadop ke dalam konsep ini LBF-nya ya? di komunitas. Jadi konsep komunitas itu pertama dari segi kompetisi kita ada pramusim, kemudian kita ada turnamen Copa, kemudian ada juga Liga, dan ada juga yang Super Copa sebetulnya. Berarti itu ngadop Liga Italia banget ya? Betul, karena jujur. Kenapa nih ngomong ngadop Liga Italia banget? Apakah karena suka tim Italia atau memang pasti. mukanya Jadi pasti mirip pemain Italia atau gimana tuh? Sebetulnya kejayaan Italia itu dari tahun 90 ya. Itu kan saya lahir itu zamannya Donadoni ya. Ya, zaman Van Basten. Zaman Van Basten, Gullit. Ya. Karena kan saya dulu Jamiharnya bukan ya Jamiharnya sama Oil. Jadi kan saya lahir di generasi 90-an. Oke. Saya lahir 80-an. Berarti otomatis ke bawah atmosfer Liga Italia. Karena waktu itu Italia sedang jaya-jayanya. Tim-timnya pun keren-keren ya. Betul. Di Eropa itu paling disegani. Zaman dulu tuh kalau nggak salah AC Milan ya. Inter Milan, AC Milan, Juventus. Semenjak ada Calciopoli kan, sekarang pamornya kalah sama Liga Inggris. Tapi saya suka Liga Italia itu karena punya build up permainan itu dari kaki ke kaki gitu. Kalau saya suka Italia, sukanya Bellucci. Temponya lambat tapi tekniknya bagus. Terus backnya terkenal dan jadi LBF itu terinspirasi dari Liga Italia. Itu dan konsep dari mulai turnamennya pun lengkap. Ada pramusim, ada Copa. Copa itu kan mempertemukan juara tim-tim yang memang seri A, seri B, seri C sama. Nah, kemudian ada Super Copa. Super Copa itu mempertemukan tim-tim juara Liga sama juara Copa Italia. Jadi sebetulnya kenapa saya terinspirasi karena memang liganya sangat komplit. Gitu. Jadi turnamennya terintegrasi. Kita mundur dulu beberapa tahun mungkin ya. Tahun berapa sih sebetulnya LBF itu didirikan? LBFF itu didirikan tahun 2008. 2008 dan udah menjalankan beberapa kompetisi ya. Kita udah ada bikin turnamen pramusim, Family Cup, udah berapa sesi, kemudian juga ada LBFF liganya
udah berapa season, kemudian juga ada kopanya. Ya. Kopanya kan dulu Salawasna juara pernah juga dari Cicalengka. Oh iya. Berarti itu Solo Bandung ya? Solo Bandung sampai Nah, dari saya tuh tertarik gini, mungkin teman-teman audiens channel kita juga pengen tahu tentang kenapa sih keidean gitu bikin kompetisi bola komunitas gitu? Karena justru komunitasnya itu belum ada yang mewadahi. Oh, Itu oke. masih berkurang lah kompetisi mewadahi untuk komunitas. Kurang. Jadi karena kurangnya wadah itu. Betul. Karena sekarang daripada friendly match, tapi misalkan tidak ada wadah untuk bisa berkompetisi, Ya. kan kesempatan itu biasa dari tim-tim yang profesional, tapi amatir itu tidak punya banyak kesempatan untuk kompetisi. Banyaknya kan kalau gacong-gacong itu kompetisi-kompetisi yang Ya, memang cuma friendly match. ya gitu kayak di Tarkam lah. Tapi kita konsepnya kita bungkus supaya konsepnya lebih terintegrasi, lebih gimmicknya lebih bagus. Betul. Dan si tim itu mungkin akan merasa senang juga ya. Betul. Eksistensinya mungkin merasa ada, apalagi sekarang Betul. zaman media sosial. Jadi habis main bisa foto-foto gitu segala Kebanyakan kan tim juga dapat sponsor gara-gara namanya ya. ke bawah dari. Oh, jadi ada muatan sponsornya. Betul. Oh, jadi ada sisi bisnisnya Betul. terbentuk ya. Jadi Oke, kelebihan si tim yang ikut kompetisi itu pertama sponsor, Wah, menarik banget. kedua dari segi rekrutmen pemain lebih gampang karena udah punya nama. Betul, betul. Ketiga eksistensi dari tim itu sendiri. Dan itu mempererat silaturahmi juga Betul, ya. sekali. Khususnya di Kota Bandung, komunitas bola. Betul sekali. Kang, ada rencana nggak sih itu LBF di kan sekarang lagi ngomong Ya. tadi lagi vakum nih, Ya. tadi lagi vakum. Ada rencana nggak tuh LBF tuh maksudnya ditumbuhin Kembali lagi, lagi. dikembaliin lagi, bikin kegiatan lagi gitu. Biar itu tadi si komunitas bola di Bandung tuh tumbuh dan berkembang gitu. Kang Deddy bukan orang pertama yang nanya itu, banyak sekali tim yang lainnya. Pak. Saya berarti yang keberapa kan? Yang banyak. Oh. Nah, kebetulan kita itu mau ngadain konsep festival anak. Oh, anak jadi sekolah. sekarang kali ke Festival segmen anak dulu, Segmen supaya anak, ya. adil nih, karena si anak ini, liga anak ini atau turnamen anak ini bisa mewadahi si anak-anak untuk banyak kompetisi. Betul. Gitu, supaya kan cita-cita mereka untuk menjadi pemain bola lebih Oh, iya. terbuka lebar. Betul. Karena kan ketika ngegituin kompetisi banyak juga agen-agen yang lihat gitu. Makin terbentuk juga apa keinginan anak untuk Nah, jadi pemain semakin sepak bola. termotivasi. Gitu. Rencana kapan itu? Kalau boleh tahu? Ya kalau Yang pasti nggak sekarang kan? Kalau ya paling beres hujan. Insya Allah kita ngadain tahun depan. Tahun depan ya, Nah, 2024 ya. ya kita akan kerjasama. Kebetulan ada teman juga yang memang punya pengelola lapangan. Alhamdulillah kita bisa lari ke futsal sama mini soccer. Sambil diminum. Oh iya, Kasihan. ini Haus banget. matcha latte avocado ya? Saya avocado ya. Kita ini sedang ada di Dulu Kopi. Tempatnya di Jalan Cipamokoran. Dan kita juga punya produk kopi kemasan. Mungkin nanti bisa dilihat di bawah Ada video. Oke nih, tadi udah kan cerita tentang LBF-nya, Kang Upi. Kan udah bikin nih komunitas bola, terus, event-event bola. Sebetulnya punya harapan apa sih ke depannya? Ngapain sih begini-begini? Ngapain sih bikin kayak gini tuh gitu kan? Ya mungkin pasti ada kan harapan. Cita-cita saya sebetulnya ingin punya lapangan sendiri. Lapangan sendiri, kemudian kedepannya memang saya juga ingin punya sesuatu dari LBF ini sendiri. Jadi LBF sendiri bisa mewadahi, ada regenerasi yang bisa dijalani oleh orang lain, tapi konsep terintegrasi antara akademi, SSB, bisa aja nanti kedepannya setelah punya lapangan sendiri ada SSB, ada terintegrasi gitu. Dan menjalani kompetisi liga-liga gitu. Bisa aja liga 3, Liga 2. Sebetulnya menarik juga ya, selain dari ada sisi idealisnya tadi, harapan dari sisi bisnisnya mungkin boleh cerita sedikit aja tentang sisi bisnisnya, biar siapa tahu nih teman-teman yang kebetulan di Bandung juga
punya kesempatan untuk bikin semacam tanggung pikir. Sebetulnya kalau dari segi bisnis, jadi kita tuh sebetulnya gini, kalau di sepak bola harus sabar. Jadi kita tidak bisa langsung menyerang. Kita bisa memanfaatkan sisi bisnis. Ya kita kalau misalkan lari ke situ, ya kita langsung harus punya trigger. Jadi trigger itu yang bisa mencari peluang. Seperti peluangnya itu dari mana? Kita bisa lihat peluang dari sisi bisnis itu ketika kita sudah punya brand atau nama gitu. Ketika awalnya sih kita nggak bisa langsung, kepercayaan itu kan dibangun tidak langsung instan. Jadi ketika ada kepercayaan, kita udah kompeten di bidang itu, pasti ada kepercayaan yang keras yang dibangun. Jadi waktu itu waktu ngejalanin perjalanan itu banyak lika-likunya. Ya lika-likunya dari awal. Boleh cerita dikit lika-likunya. Karena mungkin kan sarung manis. Jadi awal itu memang kita mewadahi tim-tim itu memang tidak ada profit sama sekali. Jadi tidak sama sekali tidak ada profit supaya si tim-tim itu mewadahi dari teman-teman komunitas. Ketika saya sudah brand saya mulai lumayan dikenal, lumayan banyak peserta, makin banyak makin dikenal, sudah lumayan bagus ya. Disitulah ada banyak peluang, entah dari sponsor, dari media partner, ya. Dari ya banyak sisi tuh, dari kerjasama dengan lapangan. Sebetulnya simpel kalau misalkan saya itu dari sponsor itu udah media partner udah banyak. Ya, apalagi kalau pihak lapangnya kooperatif, kita bisa kerjasama jangka panjang. Jadi sebetulnya menarik banget ya, sebetulnya sangat menarik, sangat dinamis. Kalau bola gitu. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir buat Kang Lutfi. Kang, boleh dong sedikit keluar ya pertanyaannya. Menurut Akang sepak bola Indonesia tuh kayak gimana sih? Saya sebetulnya ngomongin sepak bola Indonesia bukan pesimis ya. Karena kita tuh masih terbentur dengan politis. Jadi masih muatan-muatan politis jujur aja kalau di Indonesia, kalau misalkan pure sportivitas, olahraga profesional, kita pasti maju. Tapi kalau masih ada muatan-muatan politis, saling sindir satu sama lainnya, saling menjatuhkan, tidak akan bisa maju. Karena apa? Sesuatu tuh dibangun dari hulu sampai hilir. Tapi kalau ada mandeknya di hilirnya, macet, kita tidak bisa profesional. Banyak sekali kan kejadian, contohnya ada lapangan aja banyak yang dikoreksi. Kedua aja dari mafia wasit segala macam masih ada beberapa lah ya yang masih kontroversi. Jadi sebetulnya kalau sepak bola Indonesia pengen maju, mafia dari hulunya betul kan politis dan mafia harus Tadi kan sebelum kita tutup ada sesuatu yang pengen disampaikan ke khususnya warga Bandung yang komunitas sepak bola Bandung, mungkin pesan-pesan mungkin atau apa? Ya untuk bangun sepak bola komunitas itu memang tidak semudah membalik telapak tangan. Kita harus ada ikatan chemistry satu sama lain, harus saling menghargai sama lain, dan harus ada yang berkorban. Tetapi dalam pengorbanan itu peserta atau member harus menghargai yang mengorbankan itu sendiri. Jadi jangan sampai ada yang berkorban tapi tidak ada yang ingin berkorban juga. Jadi harus ada take and give antara member dan peserta dan yang owner atau yang punya ini. Karena kalau misalkan tidak ada dukungan, mungkin mereka jadi tidak ada motivasi lagi. Caranya bilang. Oke, mungkin kita akhiri sampai di sini aja bincang-bincang kita bareng Kang Lutfi di channelnya ide kita yang pastinya menginspirasi, mengapresiasi. Oke, jangan lupa like and subscribe dan tentunya share. Sampai jumpa di channel berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye.